Anya bukan sekadar nama yang tertera di jajaran direksi perusahaan investasi ternama. Di balik citra wanita karir yang sukses dan mandiri, tersembunyi sebuah perjalanan panjang yang penuh liku dan tantangan. Malam ini, di tengah gemerlap peresmian The Grand Sapphire, Anya berdiri sebagai simbol pencapaiannya. Namun, di balik senyum yang mempesona, ada badai yang bergejolak dalam hatinya. Masa kecil Anya dipenuhi dengan limpahan kasih sayang dan didikan keras dari ayahnya, seorang pengusaha sukses yang memulai bisnisnya dari nol. Beliau menanamkan nilai-nilai kerja keras, kejujuran, dan keberanian mengambil risiko. Anya kecil selalu mengagumi sosok ayahnya, yang baginya adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Setiap malam, sebelum tidur, ayahnya selalu bercerita tentang kisah-kisah inspiratif para pengusaha sukses dunia, yang memotivasi Anya untuk meraih impiannya setinggi langit. Ibunya, seorang wanita lembut dan penyayang, melengkapi kehidupannya dengan sentuhan kehangatan dan perhatian. Beliau mengajarkan Anya tentang arti keindahan, kesabaran, dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Anya tumbuh menjadi anak yang cerdas, mandiri, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Namun, kebahagiaan Anya tidak berlangsung lama. Ketika ia berusia 15 tahun, ibunya meninggal dunia karena penyakit kanker. Kehilangan itu meninggalkan luka yang mendalam dalam hatinya. Anya merasa separuh jiwanya hilang. Ia menjadi lebih pendiam dan tertutup. Ayahnya berusaha sekuat tenaga untuk menghibur dan mendukungnya. Namun Anya tetap merasa kehilangan. Ayahnya kemudian mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Anya. Beliau tidak pernah menikah lagi, dan fokus membesarkan Anya seorang diri. Beliau selalu melibatkan Anya dalam setiap keputusan bisnisnya, mengajarkannya tentang seluk-beluk dunia investasi dan properti. Anya belajar dengan cepat, dan menunjukkan bakat alami dalam berbisnis. Setelah lulus dari universitas dengan gelar cum laude di bidang ekonomi, Anya langsung bergabung dengan perusahaan ayahnya. Ia memulai karirnya dari bawah, mempelajari setiap aspek bisnis secara detail. Ia tidak ingin hanya menjadi anak bos yang hanya menikmati fasilitas dan kemewahan. Ia ingin membuktikan bahwa ia mampu meraih kesuksesan dengan usahanya sendiri. 5 tahun kemudian, ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung. Kehilangan itu kembali menghantam Anya dengan keras. Ia merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Ia kehilangan sosok yang paling ia cintai dan hormati dalam hidupnya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia harus melanjutkan warisan ayahnya, membuktikan bahwa ia mampu menjadi penerus yang sukses. Anya mengambil alih perusahaan ayahnya dan mulai melakukan perubahan-perubahan yang berani. Ia merestrukturisasi organisasi, melakukan investasi baru, dan memperluas jaringan bisnisnya. Tidak semua orang mendukung keputusannya. Banyak yang meragukan kemampuannya, menganggapnya hanya sebagai anak manja yang beruntung mewarisi kekayaan. Namun, Anya tidak peduli dengan omongan orang. Ia fokus pada tujuannya, bekerja keras siang dan malam, dan membuktikan bahwa ia mampu meraih kesuksesan dengan usahanya sendiri. The Grand Sapphire adalah proyek ambisiusnya. Ia ingin menciptakan sebuah hotel yang tidak hanya mewah dan berkelas, tetapi juga memiliki karakter dan jiwa. Ia ingin hotel ini menjadi simbol kemajuan dan inovasi, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Di tengah kesibukannya mengurus bisnis, Anya bertemu dengan Rico. Rico adalah pria tampan, menawan, dan berasal dari keluarga terpandang. Ia adalah sosok suami idaman bagi banyak wanita. Anya terpikat dengan pesona Rico, dan merasa bahwa Rico adalah pria yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Mereka menikah dalam sebuah pesta mewah yang menjadi perbincangan banyak orang. Anya berharap pernikahannya akan menjadi awal dari kehidupan yang bahagia dan harmonis. Namun, harapan itu tidak terwujud. Rico ternyata memiliki sisi gelap yang tidak diketahui banyak orang. Rico adalah pria yang manja, tidak bertanggung jawab, dan mudah terpengaruh oleh orang lain. Ia tidak memiliki ambisi atau tujuan hidup yang jelas. Ia hanya menikmati hidupnya dengan bersenang-senang dan menghambur-hamburkan uang. Anya merasa kecewa dengan sikap Rico. Ia berharap Rico akan berubah, menjadi pria yang lebih baik, dan mendukungnya dalam meraih kesuksesan. Namun, Rico tidak pernah berubah.
Ia tetaplah Riko, pria yang sama yang ia nikahi 3 tahun lalu. Hubungan Anya dan Riko semakin lama semakin renggang. Mereka jarang berbicara, jarang menghabiskan waktu bersama, dan jarang berhubungan intim. Anya merasa kesepian dan tidak bahagia dalam pernikahannya. Ia merasa seperti hidup dengan orang asing di rumahnya sendiri. Situasi semakin diperburuk dengan kehadiran Ibu Dewi, mertuanya. Ibu Dewi tidak pernah menyukai Anya. Ia selalu meremehkannya, menganggap Anya tidak sepadan dengan Riko. Ibu Dewi selalu berusaha mengatur hidup Anya, mencampuri urusan rumah tangganya, dan memaksanya untuk mengikuti semua keinginannya. Ibu Dewi lebih menyukai Luna, seorang wanita muda yang bekerja di The Grand Sapphire. Luna adalah wanita yang cantik, ramah, dan pandai mengambil hati orang lain. Ia selalu bersikap manis dan menuruti semua perkataan Ibu Dewi. Ibu Dewi merasa Luna lebih cocok menjadi istri Riko daripada Anya. Anya merasa terancam dengan kehadiran Luna. Ia melihat Luna sebagai saingan yang berbahaya. Ia takut Riko akan berpaling padanya dan meninggalkan Anya. Ia tidak ingin kehilangan Riko, meskipun ia tahu bahwa Riko tidak membuatnya bahagia. Ia masih berharap Riko akan berubah dan mencintainya seperti dulu. Malam ini, malam peresmian The Grand Sapphire, Anya merasa gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia merasa pernikahannya berada di ujung tanduk. Ia merasa hidupnya akan berubah selamanya. Ia mematut diri di depan cermin besar. Pantulan dirinya, dalam balutan gaun malam berwarna midnight blue dengan taburan kristal yang berkilauan, seolah menantang balik tatapannya. Ia berusaha tersenyum, meskipun hatinya terasa sakit. Ia harus kuat. Ia harus tegar. Ia harus menghadapi apapun yang akan terjadi. Ia adalah Anya, wanita yang sukses, mandiri, dan tidak bergantung pada siapapun. Ia akan membuktikan pada dunia bahwa ia mampu menghadapi semua masalah dan meraih semua impiannya. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, Anya merasa rapuh dan takut. Ia takut kehilangan Riko, ia takut kehilangan reputasinya, dan ia takut kehilangan semua yang telah ia raih selama ini. Ia berharap malam ini akan berjalan lancar, dan ia bisa melupakan semua masalahnya sejenak. Namun, ia tahu bahwa harapan itu mungkin hanya ilusi belaka. Badai pasti akan datang, dan ia harus siap menghadapinya. Gemuruh tepuk tangan menggema di ballroom The Grand Sapphire. Anya berdiri di atas panggung, anggun dan mempesona, menyampaikan pidato singkatnya. Sorot mata para tamu undangan terpancar kekaguman dan rasa hormat. Ia berhasil memukau semua orang dengan visi bisnisnya yang brilian dan karismanya yang kuat. Namun, di balik senyumnya yang menawan, Anya merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah yang menghantuinya sejak pagi. Ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi, dan ia tidak tahu kapan dan bagaimana hal itu akan menimpanya. Matanya terus mencari-cari sosok Riko di antara kerumunan tamu. Ia ingin melihat suaminya berada di sisinya, mendukungnya, dan merayakan kesuksesannya bersamanya. Namun, Riko tidak terlihat dimanapun. Anya mencoba menghubungi Riko lewat telepon, tapi tidak ada jawaban. Ia mengirimkan pesan singkat, tapi tidak ada balasan. Perasaan khawatir mulai menguasai dirinya. Kemana Riko? Mengapa ia tidak hadir di acara penting ini? Apakah ia sengaja menghindarinya? Apakah ia sedang bersama wanita lain? Pikiran-pikiran itu terus berputar-putar di benaknya, membuatnya semakin tidak tenang. Di tengah pidatonya, Anya melihat Ibu Dewi berdiri di dekat panggung, menatapnya dengan tatapan sinis. Di samping Ibu Dewi, berdiri Luna, dengan senyum manis yang terlihat dibuat-buat. Anya merasa ada sesuatu yang aneh dalam tatapan Luna. Tatapan yang menyimpan kebencian dan kecemburuan. Anya mencoba mengabaikan perasaan tidak enak yang mulai menggerogoti hatinya. Ia fokus pada pidatonya, berusaha menyampaikan pesan-pesan penting dengan jelas dan meyakinkan. Ia ingin menunjukkan pada semua orang bahwa ia adalah wanita yang kuat, mandiri, dan mampu meraih kesuksesan dengan usahanya sendiri. Setelah pidatonya selesai, Anya turun dari panggung dan disambut dengan ucapan selamat dan pujian dari para tamu undangan. Ia berusaha tersenyum dan membalas sapaan mereka dengan ramah,
Meskipun hatinya terasa berat, ia merasa seperti sedang memakai topeng, menyembunyikan perasaan sebenarnya di balik senyum palsu. Ibu Dewi dan Luna mendekatinya dengan langkah anggun. Anya merasa jantungnya berdebar semakin kencang. Ia tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. "Selamat, Anya," kata Ibu Dewi dengan nada dingin. "Pidatomu sangat bagus. Kamu memang pandai berbicara di depan umum." "Terima kasih, Bu," jawab Anya singkat. Ia tidak ingin berlama-lama berbicara dengan Ibu Dewi. Ia merasa tidak nyaman berada di dekatnya. "Gaunmu juga sangat indah," lanjut Ibu Dewi, sambil menatap gaun Anya dengan tatapan meremehkan. "Pasti mahal sekali, ya?" "Hadiah dari ayah saya, Bu," jawab Anya lagi. Ia merasa Ibu Dewi sengaja memancingnya untuk membahas hal-hal yang sensitif. "Oh, begitu," balas Ibu Dewi dengan senyum sinis. "Ayahmu memang selalu memanjakanmu. Ya, pantas saja kamu jadi wanita yang keras kepala dan sulit diatur." "Saya rasa itu bukan urusan ibu," jawab Anya dengan nada tegas. Ia tidak ingin lagi membiarkan Ibu Dewi merendahkannya. "Tentu saja itu urusanku," balas Ibu Dewi dengan suara meninggi. "Kamu adalah istri anakku. Jadi, semua yang kamu lakukan adalah urusanku juga." "Saya rasa ibu sudah terlalu jauh mencampuri urusan pribadi saya," kata Anya dengan nada yang lebih tinggi. Ia merasa amarahnya mulai memuncak. "Kamu harus ingat, Anya," kata Ibu Dewi dengan tatapan mengancam. "Kamu tidak akan pernah bisa menggantikan posisiku di hati Riko. Aku adalah ibunya, dan aku akan selalu menjadi wanita nomor 1 dalam hidupnya." Anya terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasa sakit hati mendengar perkataan Ibu Dewi. Ia merasa tidak berdaya menghadapi wanita yang selalu berusaha menghancurkan hidupnya. Luna tersenyum sinis melihat Anya terdiam. Ia merasa senang melihat Anya menderita. Ia merasa bahwa ia selangkah lebih dekat untuk merebut Riko dari Anya. "Sudah cukup, Ibu," kata Riko tiba-tiba, muncul di antara mereka. "Jangan bicara seperti itu pada Anya." Anya merasa lega melihat Riko datang. Ia berharap Riko akan membelanya di depan ibunya. "Kamu tidak perlu ikut campur, Riko," kata Ibu Dewi dengan nada marah. "Ini urusanku dengan Anya." "Tidak, Bu," jawab Riko dengan tegas. "Anya adalah istriku. Aku tidak akan membiarkan ibu menyakitinya." Anya menatap Riko dengan tatapan terkejut. Ia tidak menyangka Riko akan membelanya. Ia merasa ada secercah harapan dalam pernikahannya. "Kamu sudah berubah, Riko," kata Ibu Dewi dengan nada kecewa. "Kamu sudah dibutakan oleh wanita ini. Kamu sudah melupakan ibumu sendiri." "Aku tidak melupakan ibu," jawab Riko dengan lembut. "Tapi, aku juga tidak bisa membiarkan ibu menyakiti Anya. Kamu akan menyesal, Riko," kata Ibu Dewi dengan tatapan mengancam. "Kamu akan menyesal telah memilih wanita ini daripada ibumu sendiri." Ibu Dewi berbalik dan pergi meninggalkan mereka dengan langkah marah. Luna mengikuti Ibu Dewi dari belakang, sambil menatap Anya dengan tatapan penuh kebencian. Anya menatap Riko dengan tatapan penuh terima kasih. "Terima kasih, Riko," katanya dengan suara lirih. "Kamu sudah membelaku." "Tentu saja," jawab Riko sambil tersenyum. "Kamu adalah istriku. Aku akan selalu melindungimu." Anya merasa hatinya menghangat mendengar perkataan Riko. Ia merasa bahwa Riko masih mencintainya. Ia berharap mereka bisa memperbaiki hubungan mereka dan memulai lembaran baru. Namun, kebahagiaan Anya tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, seorang pelayan menghampirinya dengan wajah panik. "Nyonya Anya, maaf mengganggu. Ada masalah kecil di kamar VIP nomor 7. Kami mohon Nyonya bisa melihatnya langsung." Anya merasa curiga. Mengapa ia harus turun tangan langsung untuk masalah kecil? Mengapa tidak ada manajer yang menanganinya? Tapi, ia memutuskan untuk mengikuti pelayan itu. Mungkin memang ada sesuatu yang penting yang harus ia tangani. Ia mengikuti pelayan itu melewati lorong-lorong hotel yang sepi. Jantungnya berdebar semakin kencang. Ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi.
Ia merasa seperti sedang berjalan menuju jurang yang gelap dan menakutkan. Riko menatap Anya dengan tatapan khawatir. "Apa yang terjadi?" tanyanya. "Aku tidak tahu," jawab Anya dengan nada cemas. "Tapi, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres." "Aku ikut denganmu," kata Riko dengan tegas. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian." Anya tersenyum lega mendengar perkataan Riko. Ia merasa lebih tenang karena Riko berada di sisinya. Mereka berdua mengikuti pelayan itu menuju kamar VIP nomor 7, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju sebuah jebakan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Lorong-lorong The Grand Sapphire terasa semakin sunyi seiring langkah Anya dan Riko mengikuti pelayan yang tampak gugup. Lampu-lampu kristal di langit-langit lorong memantulkan cahaya dingin, seolah mengiringi firasat buruk yang semakin kuat mencengkeram hati Anya. Riko menggenggam tangannya erat, mencoba menyalurkan ketenangan, namun Anya bisa merasakan ketegangan yang sama membelit suaminya. Kamar VIP nomor 7. Pintu di depannya tampak seperti gerbang menuju neraka. Anya menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia menoleh pada Riko, yang balas menatapnya dengan tatapan khawatir. Tanpa sepatah kata, Riko mengangguk, memberikan isyarat agar Anya membuka pintu itu. Anya mengulurkan tangan, menyentuh handle pintu yang terasa dingin dan licin. Jantungnya berdebar kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Dengan gerakan perlahan, ia memutar handle dan mendorong pintu itu terbuka. Gelap. Hanya itu yang pertama kali ia lihat. Kegelapan pekat yang menyambutnya, seolah ingin menelan seluruh keberaniannya. Aroma parfum yang menyengat bercampur dengan bau alkohol yang memuakkan menyeruak masuk ke dalam hidungnya, membuatnya semakin mual. "Halo?" sapa Anya ragu, mencoba memecah kesunyian yang mencekam. Tidak ada jawaban. Riko menyalakan lampu kamar, dan pemandangan yang tersaji di hadapan mereka membuat Anya membeku. Di tengah kamar yang berantakan, dengan botol-botol minuman keras berserakan di lantai dan sofa yang tampak kusut, Luna berdiri dengan tatapan kosong. Ia mengenakan gaun tidur sutra berwarna merah menyala yang tampak lusuh dan robek di beberapa bagian. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat pasi. Anya menatap Luna dengan tatapan bingung. Apa yang terjadi? Mengapa Luna berada di sini? Mengapa ia terlihat begitu berantakan? Anya. Lirih Luna. Suaranya bergetar. "Apa yang terjadi di sini, Luna?" tanya Anya dengan nada dingin. Luna tidak menjawab. Ia hanya menatap Anya dengan tatapan kosong, seolah tidak melihat apapun. Tiba-tiba, dari balik tirai yang menutupi jendela besar, muncul sosok Riko. Ia hanya mengenakan kemeja yang tidak dikancingkan, memperlihatkan dadanya yang bidang dan berkeringat. Wajahnya tampak merah padam, dan matanya sayu. Anya merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Suaminya, orang yang paling ia cintai, berada di kamar yang sama dengan wanita lain, dalam keadaan yang sangat mencurigakan. "Riko?" panggil Anya dengan suara bergetar. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Riko menatap Anya dengan tatapan bersalah. Ia tidak bisa berkata apapun. Ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. "Anya, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," kata Riko akhirnya, mencoba menjelaskan situasi yang sebenarnya. "Benarkah?" tanya Anya dengan nada sinis. "Lalu, apa yang seharusnya aku pikirkan? Bahwa kalian berdua sedang bermain kartu di sini?" Riko terdiam. Ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan situasi yang sebenarnya. Ia tahu bahwa ia telah mengecewakan Anya. "Aku bisa jelaskan semuanya, Anya," kata Riko lagi, mencoba mendekati Anya. Anya mundur selangkah, menjauh dari Riko. Ia tidak ingin disentuh oleh pria yang telah mengkhianatinya. "Jangan mendekatiku," kata Anya dengan nada jijik. "Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi." Riko terdiam. Ia merasa sakit hati mendengar perkataan Anya. Ia tahu bahwa ia telah menyakiti Anya dengan sangat dalam. Tiba-tiba, Luna bergerak mendekati Anya. Ia menatap Anya dengan tatapan penuh kebencian. "Ini semua salahmu, Anya," teriak Luna dengan suara histeris.
Kamu yang membuat semua ini terjadi. Anya menatap Luna dengan tatapan bingung. Apa maksudmu? Tanyanya. Kamu selalu sibuk dengan pekerjaanmu. Balas Luna dengan nada marah. Kamu tidak pernah punya waktu untuk Riko. Kamu tidak pernah memperhatikannya. Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Itu tidak benar, bantah Anya dengan nada keras. Aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Riko. Aku selalu mendukungnya dalam segala hal. Bohong, teriak Luna lagi. Kamu hanya mencintai uangmu. Kamu tidak pernah mencintai Riko. Anya terdiam. Ia merasa seperti ditampar oleh kenyataan. Apakah benar apa yang dikatakan Luna? Apakah ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga mengabaikan Riko? Apakah ia tidak pernah benar-benar mencintai Riko? Riko pantas mendapatkan wanita yang lebih baik darimu. Teriak Luna dengan nada penuh kebencian. Wanita yang bisa mencintainya dengan sepenuh hati. Wanita yang bisa memberikan semua yang ia inginkan. Apa maksudmu? Tanya Anya dengan nada gemetar. Luna tersenyum sinis. Ia mendekati Anya dan berbisik di telinganya. Aku mencintai Riko, bisiknya. Dan Riko juga mencintaiku. Anya merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Riko mencintai Luna? Bagaimana bisa? Itu bohong. Teriak Anya dengan nada histeris. Riko tidak mungkin mencintaimu. Oh, benarkah? Balas Luna dengan senyum mengejek. Kalau begitu, mengapa ia berada di sini bersamaku? Mengapa ia tidak bersamamu? Anya terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Luna. Ia tahu bahwa Luna benar. Riko berada di sini bersamanya, bukan dengan Anya. Tiba-tiba, Luna meraih gaun Anya dan menariknya dengan kasar. Anya terkejut dan berusaha melawan. Namun Luna terlalu kuat. Dalam sekejap, gaun Anya robek di bagian bahu, memperlihatkan kulitnya yang mulus. Anya menjerit kaget. Ia menatap gaunnya yang robek dengan tatapan tidak percaya. Gaun itu adalah hadiah dari ayahnya. Gaun yang sangat berharga baginya. Bagaimana? Sakit, kan? Tanya Luna dengan nada puas. Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Anya menatap Luna dengan tatapan penuh amarah. Ia tidak percaya bahwa Luna telah melakukan ini padanya. Ia merasa dikhianati dan direndahkan. Kamu akan menyesal melakukan ini, Luna, kata Anya dengan nada dingin. Kamu akan membayar semua perbuatanmu. Luna tertawa sinis. Aku tidak takut padamu, Anya, katanya. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Benarkah? Balas Anya dengan senyum misterius. Kita lihat saja nanti. Anya berbalik dan berjalan keluar dari kamar itu, meninggalkan Riko dan Luna yang terdiam membisu. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Yang ia tahu pasti, ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia akan membalas dendam. Ia akan membuat mereka menyesal telah mengkhianatinya. Saat Anya berjalan di lorong hotel, air matanya mulai menetes. Ia merasa hancur, marah, dan malu. Malam yang seharusnya menjadi malam kebahagiaannya berubah menjadi malam yang penuh dengan air mata dan pengkhianatan. Namun, di tengah semua perasaan itu, ada satu hal yang ia rasakan dengan sangat kuat, keinginan untuk membalas dendam. Ia akan menggunakan semua kekuatan dan kekuasaannya untuk menghancurkan orang-orang yang telah menyakitinya. Ia akan membuktikan pada mereka bahwa Anya bukanlah wanita yang bisa diremehkan. Ia akan menunjukkan pada mereka siapa sebenarnya dirinya. Malam berdarah di Grand Sapphire baru saja dimulai. Anya berjalan menyusuri lorong hotel. Air mata sudah mengering di pipinya. Ia tidak lagi merasakan kesedihan atau kemarahan. Yang ada hanyalah tekad yang membara untuk membalas dendam. Ia akan membuat Luna dan Ibu Dewi menyesal telah berani mengkhianatinya. Sesampainya di kamarnya, Anya langsung mengganti gaunnya yang robek dengan pakaian yang lebih nyaman. Ia kemudian duduk di depan meja rias dan menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tampak pucat dan lelah. Namun matanya memancarkan aura kekuatan dan tekad. Ia menyentuh bahunya yang terasa perih akibat tarikan Luna.
Luka fisik ini tidak sebanding dengan luka yang menganga di hatinya. Namun, luka ini justru menjadi pemicu baginya untuk bertindak. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus menjadi korban. Ia akan bangkit dan melawan. Anya mengambil ponselnya dan menghubungi David, kepala keamanannya. David adalah orang kepercayaannya, mantan anggota pasukan khusus yang sangat loyal dan profesional. Ia selalu siap membantu Anya dalam situasi apapun. "David, saya butuh bantuanmu," kata Anya dengan nada tegas. "Saya ingin kamu menyelidiki siapa dalang di balik insiden di kamar VIP nomor 7. Saya ingin kamu mencari tahu semua informasi tentang Luna dan Ibu Dewi. Saya ingin kamu memberikan semua bukti yang kamu temukan secepat mungkin." "Siap, Nyonya," jawab David dengan sigap. "Saya akan segera bertindak." Anya menutup telepon dan menghela napas panjang. Ia tahu bahwa David adalah orang yang tepat untuk membantunya. Ia percaya bahwa David akan menemukan semua bukti yang ia butuhkan untuk membalas dendam. Sambil menunggu David bekerja, Anya mulai menyusun rencana pembalasan. Ia tidak ingin melakukan tindakan gegabah yang justru akan merugikan dirinya sendiri. Ia ingin melakukan pembalasan yang elegan, terukur, dan mematikan. Ia ingin membuat Luna dan Ibu Dewi merasakan sakit yang sama seperti yang ia rasakan. Anya tahu bahwa Luna adalah wanita yang ambisius dan haus akan kekuasaan. Ia ingin merebut Rico darinya, dan ia ingin mendapatkan posisi yang lebih tinggi di hotel. Anya akan menggunakan ambisi Luna untuk menjebaknya. Anya juga tahu bahwa Ibu Dewi adalah wanita yang sombong dan angkuh. Ia selalu meremehkan Anya dan menganggap dirinya lebih baik dari Anya. Anya akan menggunakan kesombongan Ibu Dewi untuk menjatuhkannya. Anya tersenyum sinis. Ia sudah memiliki rencana yang matang di benaknya. Ia akan memainkan peran sebagai wanita yang lemah dan terluka, sehingga Luna dan Ibu Dewi akan meremehkannya dan merasa aman. Kemudian, ketika mereka lengah, Anya akan menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Keesokan harinya, David datang menemui Anya dengan membawa semua informasi yang ia kumpulkan. Anya membaca laporan David dengan saksama. Ia menemukan banyak fakta menarik tentang Luna dan Ibu Dewi. Ternyata, Luna adalah seorang wanita yang berasal dari keluarga sederhana. Ia bekerja keras untuk mendapatkan posisinya di hotel, dan ia selalu berusaha untuk naik jabatan. Ia memiliki hubungan gelap dengan beberapa pria kaya, dan ia tidak segan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Sementara itu, Ibu Dewi adalah seorang wanita yang sangat berpengaruh di kalangan sosialita Jakarta. Ia memiliki banyak koneksi dengan pejabat dan pengusaha kaya. Ia selalu berusaha untuk menjaga citra keluarganya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merusak reputasinya. Anya tersenyum puas. Ia sudah memiliki semua informasi yang ia butuhkan untuk melaksanakan rencananya. Ia akan menggunakan kelemahan Luna dan Ibu Dewi untuk menghancurkan mereka. Anya mulai menjalankan rencananya dengan memainkan peran sebagai wanita yang lemah dan terluka. Ia sering terlihat murung dan sedih di depan umum. Ia juga sering mengeluh tentang masalah pernikahannya dengan Rico. Luna dan Ibu Dewi merasa senang melihat Anya menderita. Mereka merasa bahwa mereka telah berhasil mengalahkan Anya. Mereka semakin meremehkan Anya dan merasa aman. Namun, mereka tidak tahu bahwa Anya sedang memasang jebakan untuk mereka. Anya mendekati Luna dan berpura-pura ingin berteman dengannya. Ia sering mengajak Luna makan siang dan berbelanja bersama. Ia juga sering curhat tentang masalah pernikahannya dengan Rico. Luna merasa senang karena Anya mempercayainya. Ia merasa bahwa ia telah berhasil merebut hati Anya. Ia mulai membocorkan informasi-informasi penting tentang dirinya dan Ibu Dewi kepada Anya. Anya mendengarkan semua cerita Luna dengan penuh perhatian. Ia mencatat semua informasi yang ia dapatkan, dan ia menggunakan informasi itu untuk menyusun rencana yang lebih detail. Sementara itu, Anya juga mendekati Ibu Dewi dan berpura-pura ingin meminta maaf atas kesalahannya. Ia sering mengunjungi Ibu Dewi di rumahnya dan membawakan hadiah-hadiah mahal. Ia juga sering memuji Ibu Dewi dan menyanjungnya. Ibu Dewi merasa senang karena Anya menghormatinya. Ia merasa bahwa ia telah berhasil menjinakkan Anya.
Ia mulai membocorkan informasi-informasi penting tentang dirinya dan keluarganya kepada Anya. Anya mendengarkan semua cerita Ibu Dewi dengan penuh kesabaran. Ia mencatat semua informasi yang ia dapatkan, dan ia menggunakan informasi itu untuk menyusun rencana yang lebih detail. Setelah mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan, Anya mulai melaksanakan rencana pembalasannya. Ia mengumpulkan semua bukti keterlibatan Luna dan Ibu Dewi dalam insiden di kamar VIP nomor 7. Ia juga mengumpulkan bukti-bukti tentang kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh Luna dan Ibu Dewi. Kemudian, Anya menghubungi beberapa media dan membocorkan semua informasi yang ia miliki. Ia memberikan semua bukti yang ia kumpulkan kepada para wartawan, dan ia meminta mereka untuk mempublikasikan semua informasi itu. Berita tentang perselingkuhan Riko dengan Luna dan keterlibatan Ibu Dewi dalam insiden perobekan gaun Anya langsung menjadi berita utama di semua media. Masyarakat terkejut dan marah mendengar berita itu. Mereka mengecam tindakan Riko, Luna, dan Ibu Dewi. Reputasi Riko, Luna, dan Ibu Dewi hancur berantakan. Mereka dikucilkan oleh masyarakat dan kehilangan semua teman dan relasi bisnis mereka. Luna dipecat dari pekerjaannya di hotel. Ia tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan di tempat lain karena reputasinya sudah tercemar. Ia hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Ibu Dewi kehilangan semua kekuasaan dan pengaruhnya. Ia tidak lagi dihormati oleh siapapun. Ia hidup dalam kesepian dan penyesalan. Anya tersenyum puas melihat Luna dan Ibu Dewi menderita. Ia merasa bahwa ia telah berhasil membalas dendam atas semua yang telah mereka lakukan padanya. Namun, Anya tidak berhenti sampai di situ. Ia ingin memberikan hukuman yang lebih berat kepada Riko. Ia ingin membuat Riko merasakan sakit yang sama seperti yang ia rasakan. Anya menggugat cerai Riko. Ia menuntut Riko untuk memberikan semua hartanya kepadanya. Ia juga menuntut Riko untuk membayar ganti rugi atas semua kerugian yang ia derita akibat perselingkuhan Riko. Riko tidak bisa berbuat apapun. Ia harus menerima semua tuntutan Anya. Ia kehilangan semua hartanya dan harus hidup dalam kemiskinan. Anya merasa puas melihat Riko menderita. Ia merasa bahwa ia telah berhasil membalas dendam atas semua yang telah ia lakukan padanya. Namun, di balik semua itu, Anya merasa hampa dan kosong. Ia menyadari bahwa balas dendam tidak membawa kebahagiaan baginya. Balas dendam hanya membuatnya semakin terluka dan menderita. Anya memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Ia ingin melupakan semua yang telah terjadi dan memulai hidup baru. Ia ingin fokus pada karirnya dan mencari kebahagiaan yang sejati. Anya menjual semua sahamnya di The Grand Sapphire dan pindah ke luar negeri. Ia ingin memulai hidup baru di tempat yang jauh dari semua kenangan buruknya. Di tempat yang baru, Anya bertemu dengan orang-orang baru dan menjalin hubungan yang baru. Ia menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan kebebasan. Ia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri dan orang lain. Anya akhirnya menemukan kedamaian dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa ditemukan dalam balas dendam, kekuasaan, atau kekayaan. Kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam cinta, kasih sayang, dan kedamaian hati. Malam itu, The Grand Sapphire kembali menjadi pusat perhatian. Bukan lagi karena kemegahan dan kemewahannya, melainkan karena sebuah drama yang akan segera terungkap di hadapan ratusan tamu undangan yang hadir. Anya telah menyiapkan panggungnya dengan sempurna, dan kini saatnya para aktor utama memainkan peran mereka. Anya tampil memukau malam itu. Gaun merah menyala yang dikenakannya seolah membara, mencerminkan api amarah dan tekad yang membara dalam dirinya. Ia berjalan dengan anggun di antara para tamu, menyapa mereka dengan senyum yang misterius. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ada di balik senyum itu. Riko dan Ibu Dewi juga hadir. Riko tampak pucat dan gugup, sementara Ibu Dewi memasang wajah angkuh seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Anya menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. Ia tahu bahwa malam ini adalah malam terakhir mereka bisa bersikap sombong dan angkuh. Acara dimulai dengan sambutan dari beberapa tokoh penting. Anya mendengarkan sambutan-sambutan itu dengan sabar, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangannya. Ia tahu bahwa ia hanya memiliki satu kesempatan untuk membuat semua orang tahu kebenaran.
Setelah sambutan selesai, Anya naik ke atas panggung. Ia mengambil mikrofon dan menatap para tamu undangan dengan tatapan serius. Suasana di ballroom menjadi hening seketika. Semua mata tertuju padanya. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian," sapa Anya dengan suara lantang. "Terima kasih atas kehadiran Anda di acara yang sangat penting bagi saya. Malam ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat pribadi dan penting bagi saya." Anya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan. "Sebagian dari Anda mungkin mengenal saya sebagai seorang pengusaha sukses, seorang investor yang cerdas, atau seorang wanita yang kuat dan mandiri. Namun, di balik semua itu, saya hanyalah seorang wanita yang ingin dicintai dan dihargai." Anya menatap Riko dengan tatapan sedih. "Saya menikah dengan Riko 3 tahun lalu, dengan harapan kami akan membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, harapan itu tidak pernah terwujud. Riko ternyata tidak mencintai saya. Ia berselingkuh dengan wanita lain." Para tamu undangan terkejut mendengar pengakuan Anya. Mereka saling berbisik-bisik, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Anya melanjutkan, "Wanita itu adalah Luna, salah satu staf di hotel ini. Ia adalah wanita yang ambisius dan haus akan kekuasaan. Ia ingin merebut Riko dari saya, dan ia ingin mendapatkan posisi yang lebih tinggi di hotel." Anya menatap Luna dengan tatapan jijik. Luna tidak segan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia bahkan berani merobek gaun saya di kamar VIP nomor 7. Para tamu undangan semakin terkejut mendengar pengakuan Anya. Mereka menatap Luna dengan tatapan jijik dan marah. Anya melanjutkan, "Namun, Luna tidak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh Ibu Dewi, mertua saya. Ibu Dewi tidak pernah menyukai saya. Ia selalu meremehkan saya dan menganggap dirinya lebih baik dari saya. Ia ingin Riko menikah dengan wanita yang lebih sesuai dengan keinginannya." Anya menatap Ibu Dewi dengan tatapan dingin. "Ibu Dewi menggunakan Luna untuk menghancurkan pernikahan saya. Ia ingin saya menderita dan kehilangan segalanya." Para tamu undangan semakin marah mendengar pengakuan Anya. Mereka menatap Ibu Dewi dengan tatapan penuh kebencian. Anya menghela napas panjang dan melanjutkan, "Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini mungkin akan menimbulkan kontroversi. Namun, saya tidak bisa lagi diam. Saya harus mengungkapkan kebenaran, agar semua orang tahu siapa sebenarnya Riko, Luna, dan Ibu Dewi." Anya mengambil sebuah amplop dari sakunya dan membukanya. Ia mengeluarkan beberapa lembar foto dan menyerahkannya kepada seorang staf hotel. "Saya ingin Anda menayangkan foto-foto ini di layar besar," kata Anya dengan nada tegas. Staf hotel menuruti perintah Anya dan menayangkan foto-foto itu di layar besar. Foto-foto itu menunjukkan Riko dan Luna sedang berciuman mesra di kamar hotel. Ada juga foto-foto yang menunjukkan Ibu Dewi sedang memberikan uang kepada Luna. Para tamu undangan terkejut melihat foto-foto itu. Mereka tidak percaya bahwa Riko, Luna, dan Ibu Dewi telah melakukan perbuatan yang begitu keji. Anya melanjutkan, "Foto-foto ini adalah bukti yang tak terbantahkan tentang perselingkuhan Riko dengan Luna dan keterlibatan Ibu Dewi dalam insiden perobekan gaun saya. Saya harap Anda semua bisa melihat kebenaran yang sebenarnya." Anya berhenti sejenak, menatap Riko, Luna, dan Ibu Dewi dengan tatapan penuh kemenangan. "Malam ini, saya ingin mengumumkan bahwa saya akan menceraikan Riko. Saya tidak ingin lagi hidup dengan pria yang telah mengkhianati saya. Saya juga ingin memecat Luna dari hotel ini. Saya tidak ingin ada lagi orang yang seperti dia di sini. Dan saya ingin Ibu Dewi tahu bahwa saya tidak akan pernah memaafkan perbuatannya." Anya meletakkan mikrofon dan turun dari panggung. Ia berjalan melewati para tamu undangan yang terdiam membisu. Ia tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan tentang dirinya. Yang penting, ia telah mengungkapkan kebenaran dan membalas dendam atas semua yang telah mereka lakukan padanya. Malam itu, The Grand Sapphire menjadi saksi bisu atas kehancuran 3 orang yang telah berani mengkhianati Anya. Anya telah memenangkan pertempuran ini, dan ia akan melanjutkan hidupnya dengan lebih kuat dan lebih bahagia. Keheningan menggantung berat di ballroom The Grand Sapphire setelah pengakuan Anya yang menggemparkan. Ratusan pasang mata tertuju pada Luna,
yang berdiri mematung di antara kerumunan. Wajahnya pucat pasi. Ia merasa seperti sedang berada di tengah badai, diterjang oleh tatapan jijik dan penghinaan dari orang-orang yang tadinya menghormatinya. Dunia yang selama ini ia bangun dengan susah payah, hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Ibu Dewi, yang biasanya selalu tampil angkuh dan percaya diri, kini tampak kehilangan kata-kata. Ia mencoba mempertahankan ekspresi tenangnya, namun hanya bisa melihat jelas kemarahan dan kepanikan yang berkecamuk dalam dirinya. Rencana yang selama ini ia susun dengan rapi, kini berantakan tak berbentuk. Riko, di sisi lain, hanya bisa menunduk malu, tidak berani menatap siapapun. Ia merasa bersalah, malu, dan menyesal telah menyakiti Anya. Anya berjalan mendekati Luna. Langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Ia berhenti tepat di depan Luna, menatapnya dengan tatapan dingin dan tanpa ampun. Di mata Anya, Luna hanyalah seorang wanita yang penuh dengan ambisi dan keserakahan, yang rela melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Luna, kata Anya dengan suara lantang, memecah kesunyian. Suaranya bergema di seluruh ballroom, membuat semua orang terdiam dan mendengarkan. Malam ini, semua orang telah mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Seorang wanita murahan yang tidak segan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Kau telah mengkhianati kepercayaan saya, merusak pernikahan saya, dan merendahkan dirimu sendiri dengan berselingkuh dengan suami saya. Air mata mulai mengalir di pipi Luna. Ia mencoba membela diri, namun suaranya tercekat di tenggorokannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menyangkal kebenaran. Semua bukti telah terungkap di depan mata semua orang. Ia merasa malu, hina, dan putus asa. Kau telah membuat kesalahan besar, Luna. Lanjut Anya dengan nada yang semakin tegas. Kau telah bermain-main dengan orang yang salah. Kau telah meremehkan saya, dan kau telah membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Anya menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Sebagai pemilik hotel ini, saya tidak bisa mentolerir tindakanmu. Kau adalah aib bagi The Grand Sapphire. Kau tidak pantas bekerja di sini. Kau telah mencoreng nama baik hotel ini dengan perbuatanmu. Anya menunjuk ke arah pintu keluar dengan gerakan tangan yang dramatis. Saya pecat kau, Luna. Mulai detik ini, kau bukan lagi bagian dari hotel ini. Pergi dari sini, dan jangan pernah kembali lagi. Jangan pernah lagi menginjakkan kakimu di hotel ini. Luna terisak semakin keras. Ia berlutut di hadapan Anya, memohon ampun. Ia meraih kaki Anya dan menciumnya, berharap Anya akan mengasihani dirinya. Nyonya Anya, maafkan saya, katanya dengan suara bergetar. Saya mohon, jangan pecat saya. Saya tidak tahu harus kemana lagi. Saya tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Anya menatap Luna dengan tatapan jijik. Riko, kata Anya dengan suara lirih. Saya mencintai kamu. Saya telah memberikan segalanya untuk kamu. Namun, kau telah mengkhianati saya. Kau telah menghancurkan hati saya. Keheningan yang memekakan telinga menyelimuti ballroom The Grand Sapphire setelah Anya meninggalkan panggung. Ratusan pasang mata tertuju pada Riko, Luna, dan Ibu Dewi. Wajah mereka pucat pasi, terpancar rasa malu, marah, dan putus asa. Riko berdiri terpaku di tempatnya, tidak mampu berkata atau berbuat apapun. Ia merasa seperti seorang pesakitan yang divonis hukuman mati di hadapan ribuan algojo. Ia tahu bahwa hidupnya telah hancur berantakan. Reputasinya, pernikahannya, dan masa depannya telah lenyap dalam sekejap mata. Luna menatap Anya yang berjalan menjauh dengan tatapan penuh kebencian. Ia merasa dikhianati dan diperalat oleh Anya. Ia telah menyerahkan segalanya untuk Riko, namun kini ia kehilangan segalanya. Ia dipecat dari pekerjaannya, dipermalukan di depan umum, dan ditinggalkan oleh pria yang dicintainya. Ibu Dewi mencoba mempertahankan wajah angkuhnya, namun matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Ia tahu bahwa pengakuan Anya akan berdampak besar pada keluarganya. Reputasinya sebagai sosialita terpandang akan tercoreng, dan pengaruhnya di kalangan bisnis akan merosot tajam. Di tengah keheningan itu,
Anya berhenti sejenak di dekat pintu keluar. Ia menoleh ke arah Riko dan menatapnya dengan tatapan dingin. "Riko," kata Anya dengan suara lantang yang memecah kesunyian. "Saya memberikan kamu pilihan. Kamu bisa menceraikan saya dan hidup bersama Luna dan ibumu, atau kamu bisa tetap menjadi suami saya dengan syarat kamu harus benar-benar berubah dan membuktikan kesetiaanmu." Anya menunggu jawaban Riko dengan sabar. Ia tahu bahwa pilihan ini akan menentukan masa depan mereka berdua. Riko menatap Anya dengan tatapan memohon. Ia ingin meminta maaf atas semua kesalahannya, namun ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia merasa terlalu malu dan bersalah untuk berbicara. "Tia." Riko mencoba berbicara, namun suaranya tercekat di tenggorokannya. "Pikirkan baik-baik, Riko," kata Anya dengan nada lembut. "Pilihan ada di tanganmu." Anya berbalik dan meninggalkan ballroom, meninggalkan Riko yang masih terpaku di tempatnya. Setelah Anya pergi, suasana di ballroom menjadi semakin kacau. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik, membicarakan pengakuan Anya dan pilihan yang diberikan kepada Riko. Beberapa tamu menghampiri Riko dan mencoba menghiburnya. Namun, Riko hanya diam dan menundukkan kepalanya. Ia merasa tidak pantas mendapatkan simpati dari siapapun. Sementara itu, beberapa tamu menghampiri Luna dan mencemoohnya. Mereka menyebutnya sebagai pelakor dan perusak rumah tangga orang. Luna hanya bisa menangis dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Ibu Dewi mencoba membela diri di hadapan para tamu undangan. Ia mengatakan bahwa Anya telah memfitnahnya dan Luna. Namun, tidak ada yang percaya padanya. Semua orang tahu bahwa Ibu Dewi selalu membenci Anya dan lebih menyukai Luna. Setelah beberapa saat, Riko mengangkat kepalanya dan menatap para tamu undangan dengan tatapan kosong. Ia kemudian berjalan menuju Luna dan meraih tangannya. "Luna," kata Riko dengan suara lirih. "Maafkan aku. Aku telah menyakitimu." Luna menatap Riko dengan tatapan bingung. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Riko. "Aku memilihmu, Luna," kata Riko dengan nada tegas. "Aku akan menceraikan Anya dan hidup bersamamu." Para tamu undangan terkejut mendengar keputusan Riko. Mereka tidak percaya bahwa Riko akan memilih seorang pelakor daripada istrinya sendiri. Ibu Dewi tersenyum puas mendengar keputusan Riko. Ia merasa bahwa ia telah memenangkan pertempuran ini. Anya, yang mendengar keputusan Riko dari kejauhan, hanya tersenyum pahit. Ia sudah menduga bahwa Riko akan memilih Luna dan ibunya. Ia tahu bahwa Riko adalah pria yang lemah dan mudah terpengaruh oleh orang lain. Anya tidak menyesali keputusannya untuk memberikan pilihan kepada Riko. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak ingin lagi hidup dengan pria yang tidak mencintainya dan tidak menghargainya. Setelah Riko membuat keputusannya, ia dan Luna meninggalkan ballroom bersama-sama. Mereka pergi menuju masa depan yang tidak pasti, meninggalkan Ibu Dewi yang tersenyum puas di belakang mereka. Beberapa hari kemudian, Riko mengajukan gugatan cerai terhadap Anya. Anya menerima gugatan cerai itu dengan lapang dada. Ia tidak ingin memperpanjang masalah ini lebih lama lagi. Dalam sidang perceraian, Anya menuntut Riko untuk memberikan semua hartanya kepadanya. Ia juga menuntut Riko untuk membayar ganti rugi atas semua kerugian yang ia derita akibat perselingkuhan Riko. Riko tidak bisa berbuat apapun. Ia harus menerima semua tuntutan Anya. Ia kehilangan semua hartanya dan harus hidup dalam kemiskinan. Setelah resmi bercerai dari Riko, Anya merasa lega dan bebas. Ia merasa seperti terlahir kembali. Ia tidak lagi terikat dengan pria yang tidak mencintainya dan tidak menghargainya. Anya memutuskan untuk fokus pada karirnya dan mencari kebahagiaan yang sejati. Ia menjual semua sahamnya di The Grand Sapphire dan pindah ke luar negeri. Ia ingin memulai hidup baru di tempat yang jauh dari semua kenangan buruknya. Riko, di sisi lain, harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Ia kehilangan segalanya, istrinya, hartanya, dan reputasinya. Ia hidup dalam penyesalan dan kesengsaraan. Luna juga harus menghadapi kenyataan pahit. Ia tidak mendapatkan kebahagiaan yang ia impikan bersama Riko. Riko ternyata adalah pria yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa diandalkan.
Mereka hidup dalam kemiskinan dan sering bertengkar. Ibu Dewi juga harus menanggung malu atas perbuatan anaknya. Ia dikucilkan oleh masyarakat dan kehilangan semua teman dan relasi bisnisnya. Ia hidup dalam kesepian dan penyesalan. Anya, Riko, Luna, dan Ibu Dewi harus membayar harga yang mahal atas semua kesalahan yang mereka lakukan. Pengkhianatan selalu memiliki konsekuensi yang menyakitkan. Setelah Riko memilih Luna dan meninggalkan Anya, Ibu Dewi merasa menang. Ia yakin, dengan menyingkirkan Anya, Riko akan kembali menjadi anak penurut yang selalu mendengarkan perkataannya. Namun, kemenangan itu ternyata hanyalah ilusi sesaat. Sejak skandal perselingkuhan Riko dan Luna terungkap ke publik, kehidupan Ibu Dewi berubah drastis. Ia yang dulunya dihormati dan disegani di kalangan sosialita, kini menjadi bahan gunjingan dan cemoohan. Teman-teman arisannya menjauhinya. Undangan ke pesta-pesta mewah tak lagi datang, dan tatapan sinis selalu mengiringi setiap langkahnya. Awalnya, Ibu Dewi mencoba tegar dan mempertahankan citra angkuhnya. Ia menyangkal semua tuduhan yang dialamatkan padanya, dan berusaha meyakinkan semua orang bahwa Anya telah memfitnahnya. Namun, bukti-bukti yang terungkap ke publik terlalu kuat untuk disangkal. Foto-foto mesra Riko dan Luna, transfer uang dari Ibu Dewi ke rekening Luna, dan kesaksian para saksi mata semakin memperkuat dugaan keterlibatannya dalam perselingkuhan itu. Lambat laun, Ibu Dewi mulai merasakan dampak dari perbuatannya. Bisnis keluarganya mulai merosot karena banyak relasi yang menarik diri. Ia kehilangan kepercayaan dari para investor dan pelanggan. Rumah mewahnya yang dulunya ramai oleh tamu undangan, kini terasa sepi dan sunyi. Riko dan Luna pun tak bisa memberikan kebahagiaan yang diharapkan Ibu Dewi. Riko yang kehilangan semua hartanya, menjadi semakin bergantung pada Ibu Dewi. Ia sering meminta uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan Luna. Ibu Dewi yang merasa kasihan, terpaksa memberikan uangnya, meskipun ia sendiri sedang mengalami kesulitan keuangan. Luna, yang dulunya bersikap manis dan penurut di hadapan Ibu Dewi, kini menunjukkan sifat aslinya. Ia menjadi pemarah, boros, dan sering menuntut barang-barang mewah. Ia tidak segan membentak dan menghina Ibu Dewi jika permintaannya tidak dipenuhi. Ibu Dewi merasa menyesal telah mendukung hubungan Riko dan Luna. Ia sadar, keputusannya itu telah menghancurkan hidupnya dan keluarganya. Ia merindukan Anya, menantu yang dulu selalu ia rendahkan dan sakiti. Ia sadar, Anya adalah wanita yang kuat, cerdas, dan mandiri. Ia telah menyia-nyiakan kesempatan untuk memiliki menantu yang baik dan berbakti. Suatu malam, Ibu Dewi mencoba menghubungi Anya. Ia ingin meminta maaf atas semua kesalahannya dan memohon ampunan. Namun, nomor telepon Anya sudah tidak aktif. Ia mencoba mencari Anya di media sosial, namun ia tidak menemukan akun Anya. Ibu Dewi merasa putus asa. Ia merasa telah kehilangan segalanya. Ia tidak memiliki siapapun yang bisa ia andalkan. Riko dan Luna hanya memanfaatkan dirinya, teman-temannya menjauhinya, dan Anya menghilang tanpa jejak. Ibu Dewi mulai mengurung diri di kamarnya. Ia tidak mau bertemu dengan siapapun. Ia hanya menghabiskan waktunya untuk merenungi nasibnya dan menyesali perbuatannya. Suatu hari, Ibu Dewi jatuh sakit. Ia tidak mau makan dan minum, dan kondisinya semakin memburuk dari hari ke hari. Riko dan Luna yang tidak memiliki uang untuk membawanya ke dokter, hanya bisa merawatnya seadanya. Beberapa hari kemudian, Ibu Dewi meninggal dunia di kamarnya yang sepi. Riko dan Luna yang menemukan jenazahnya, hanya bisa menangis dan menyesali perbuatan mereka. Kematian Ibu Dewi menjadi pukulan berat bagi Riko dan Luna. Mereka merasa bersalah atas kematian Ibu Dewi. Mereka tahu, merekalah yang telah menyebabkan Ibu Dewi menderita dan akhirnya meninggal dunia. Setelah kematian Ibu Dewi, Riko dan Luna semakin terpuruk dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Mereka tidak memiliki siapapun yang bisa membantu mereka. Mereka harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Riko akhirnya bekerja sebagai buruh bangunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan Luna. Luna yang tidak terbiasa bekerja keras, hanya bisa mengeluh dan meratapi nasibnya. Suatu hari, Riko mengalami kecelakaan kerja.
Ia terjatuh dari ketinggian dan mengalami luka parah di kepalanya. Ia dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Luna yang ditinggalkan Rico harus berjuang sendiri untuk menghidupi dirinya. Ia mencoba mencari pekerjaan, namun tidak ada yang mau menerimanya. Reputasinya sebagai pelakor telah mencoreng namanya. Luna akhirnya terpaksa menjual semua barang berharganya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan, hingga akhirnya meninggal dunia karena sakit. Kisah Ibu Dewi, Rico, dan Luna menjadi pelajaran bagi semua orang. Pengkhianatan, keserakahan, dan kesombongan hanya akan membawa penderitaan dan kehancuran. Karma selalu datang menghampiri, cepat atau lambat. Setelah menjual sahamnya di The Grand Sapphire dan meninggalkan Jakarta, Anya memulai hidup baru di sebuah kota kecil di Eropa. Ia memilih tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dan sorotan media, tempat di mana ia bisa menemukan kedamaian dan ketenangan. Awalnya, Anya merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Ia merindukan keluarganya, teman-temannya, dan pekerjaannya. Ia merasa kesepian dan terasingkan. Namun, Anya tidak menyerah. Ia berusaha untuk membuka diri dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ia belajar bahasa lokal, mengikuti kegiatan sosial, dan mencari teman baru. Lambat laun, Anya mulai menikmati hidupnya di kota kecil itu. Ia menemukan keindahan dalam kesederhanaan dan kebebasan. Ia belajar untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup, seperti senyuman ramah dari orang asing, secangkir kopi hangat di pagi hari, atau pemandangan indah di taman kota. Anya juga mulai menekuni hobinya yang dulu sempat terlupakan, yaitu melukis. Ia menghabiskan waktunya untuk melukis pemandangan alam, potret orang-orang, dan abstrak ekspresi perasaannya. Ia merasa bahagia dan puas saat menciptakan karya seni yang indah. Suatu hari, Anya bertemu dengan seorang pria bernama Alex. Alex adalah seorang seniman lokal yang memiliki galeri seni di kota itu. Alex tertarik dengan lukisan-lukisan Anya dan menawarkan untuk memamerkan karyanya di galeri miliknya. Anya merasa senang dan terharu dengan tawaran Alex. Ia tidak pernah menyangka bahwa lukisan-lukisannya akan dihargai oleh orang lain. Ia menerima tawaran Alex dengan senang hati. Pameran lukisan Anya sukses besar. Banyak orang yang datang untuk melihat karyanya dan memberikan pujian. Lukisan-lukisan Anya terjual habis dalam waktu singkat. Anya menjadi terkenal sebagai seorang seniman berbakat. Ia mendapatkan banyak tawaran untuk mengadakan pameran di kota-kota lain di Eropa. Ia juga mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan dari dunia seni. Anya merasa bahagia dan bangga dengan pencapaiannya. Ia telah membuktikan bahwa ia mampu meraih kesuksesan di bidang yang baru, meskipun ia harus memulai dari nol. Selain menjadi seorang seniman, Anya juga aktif dalam kegiatan sosial di kota itu. Ia membantu anak-anak yatim piatu, memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, dan mendukung program-program lingkungan. Ia merasa bahwa dengan membantu orang lain, ia bisa memberikan makna bagi hidupnya. Anya juga belajar untuk memaafkan Rico, Luna, dan Ibu Dewi. Ia menyadari bahwa menyimpan dendam hanya akan membuatnya semakin menderita. Ia ingin melepaskan semua beban masa lalu dan memulai hidup baru dengan hati yang bersih. Suatu hari, Anya mendapatkan kabar bahwa Rico telah meninggal dunia. Ia merasa sedih mendengar kabar itu, meskipun ia sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan Rico. Ia mengirimkan karangan bunga ke pemakaman Rico sebagai tanda bela sungkawa. Anya juga mendapatkan kabar bahwa Luna hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Ia merasa kasihan kepada Luna, meskipun Luna pernah menyakitinya. Ia mengirimkan sejumlah uang kepada Luna untuk membantunya memenuhi kebutuhan hidupnya. Anya tidak pernah menyesali keputusannya untuk meninggalkan Jakarta dan memulai hidup baru di Eropa. Ia merasa bahwa ia telah menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Ia telah belajar untuk mencintai dirinya sendiri, menghargai hidup, dan membantu orang lain. Anya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Ia menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam kesederhanaan, kebebasan, dan cinta kasih.
Anya hidup bahagia dan damai hingga akhir hayatnya. Ia meninggalkan warisan yang berharga bagi dunia, yaitu semangat pantang menyerah, cinta kasih, dan kedamaian hati. Kisahnya akan selalu dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi. Jakarta menyambut Anya dengan gemerlap lampu kota dan aroma familiar yang bercampur antara kenangan dan harapan baru. Pameran tunggalnya menjadi buah bibir, bukan hanya karena karya seninya yang memukau, tetapi juga karena kisah hidupnya yang penuh liku. Banyak yang datang, penasaran dengan wanita yang berhasil bangkit dari keterpurukan dan menemukan jati dirinya di tanah asing. Namun, di balik senyum ramah dan tatapan mata yang memancarkan kedamaian, Anya menyimpan sebuah kerinduan yang tak terucapkan. Ia ingin bertemu Riko, bukan untuk membalas dendam atau menghakimi, melainkan untuk melihat apakah masih ada sisa-sisa kebaikan dalam diri pria yang pernah mengisi hatinya. Ia mencari Riko kemana-mana, menyusuri jalan-jalan yang dulu pernah mereka lalui bersama, mengunjungi tempat-tempat yang menyimpan kenangan manis dan pahit. Namun, Riko seolah menghilang di telan bumi. Hingga suatu sore, saat Anya mengunjungi sebuah panti sosial di pinggiran kota, ia menemukan Riko. Bukan sebagai sosok pria tampan dan menawan yang dulu pernah ia cintai, melainkan seorang pria kurus, lusuh, dan penuh penyesalan. Riko bekerja sebagai petugas kebersihan di panti sosial itu, membersihkan lantai dan membantu para penghuni yang membutuhkan. Anya mendekati Riko dengan hati-hati. Riko terkejut melihat Anya, dan rasa malu langsung terpancar di wajahnya. Ia merasa tidak pantas bertemu dengan wanita yang dulu pernah ia sakiti. Anya. Lirih Riko, suaranya bergetar. Anya tersenyum lembut dan mengulurkan tangannya. Riko, sapanya. Apa kabarmu? Riko menyambut uluran tangan Anya dengan ragu. Ia merasa tidak layak bersentuhan dengan wanita sebaik Anya. Aku baik. Jawab Riko terbata-bata. Maafkan aku, Anya. Maafkan semua yang telah kulakukan padamu. Anya mengangguk dan menatap Riko dengan tatapan penuh pengertian. Aku sudah memaafkanmu, Riko, katanya. Yang penting sekarang adalah bagaimana kamu bisa menjalani hidupmu dengan baik. Anya dan Riko berbicara panjang lebar. Riko menceritakan tentang kehidupannya setelah kehilangan segalanya. Ia mengaku menyesal telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Anya, dan ia berjanji akan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Anya menawarkan bantuan kepada Riko. Ia memberikan Riko sejumlah uang untuk memulai usaha kecil-kecilan. Ia juga menawarkan Riko untuk bekerja di perusahaannya di Eropa, jika ia bersedia. Riko menolak tawaran Anya dengan halus. Ia merasa tidak pantas menerima bantuan dari Anya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa bangkit kembali dengan usahanya sendiri. Terima kasih, Anya, kata Riko dengan tulus. Tapi aku ingin mencoba melakukan ini sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi orang yang lebih baik tanpa bantuanmu. Anya menghargai keputusan Riko. Ia tahu bahwa Riko harus menemukan jalannya sendiri untuk menebus kesalahannya. Anya dan Riko berpisah dengan hati yang lapang. Anya merasa lega karena telah bertemu Riko dan melihat bahwa ia telah berubah menjadi orang yang lebih baik. Riko merasa termotivasi untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik setelah bertemu Anya. Anya kembali ke Eropa dengan membawa kenangan yang mendalam. Ia menyadari bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan masih bisa diperbaiki. Ia bertekad untuk terus berkarya dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Beberapa tahun kemudian, Anya mendengar kabar tentang Riko. Riko berhasil membangun usaha kecil-kecilan dan menjadi seorang pengusaha sukses. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Anya merasa bangga dengan pencapaian Riko. Ia tahu bahwa Riko telah berhasil menebus kesalahannya dan menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Anya tidak pernah menikah lagi. Ia menemukan kebahagiaan dalam kesendirian dan kesuksesannya sebagai seorang seniman. Ia dikelilingi oleh teman-teman dan keluarga yang mencintainya. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, Anya selalu menyimpan kenangan tentang Riko. Ia tidak pernah melupakan cinta pertamanya, meskipun cinta itu telah berakhir dengan pahit. Anya menyadari bahwa Riko adalah bagian dari masa lalunya, bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidupnya.
Ia tidak menyesali apapun yang telah terjadi. Ia percaya bahwa semua pengalaman, baik yang manis maupun yang pahit, telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Anya terus berkarya dan memberikan inspirasi bagi banyak orang hingga akhir hayatnya. Ia meninggalkan jejak yang mendalam dalam dunia seni dan kemanusiaan. Kisahnya akan selalu dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi. Dan di suatu senja yang tenang, Anya tersenyum tipis, mengingat Rico, dan berbisik dalam hati. Kita berdua telah menemukan jalan kita masing-masing, Rico. Semoga kau bahagia.